الكيل فأرسل
معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumal kiamat. Hari ini kita akan sedikit mentadabburkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-26, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 sebenarnya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-26 dan ke-27. Nah, kalau cuacanya lagi dingin jangan lama-lama lagi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yattaqun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum
Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ayat ke-26 dan ke-27. Allah menyebutkan pada kita, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa. Sungguh kami telah menyediakan, menurunkan bagi kalian pakaian. Yuwaris sawatikum warisha, untuk menutup auratmu dan perhiasan bagimu. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Yang demikian itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yazakkarun, mudah-mudahan mereka ingat. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ia telah mengeluarkan bapakmu dari surga, itu Adam alaihissalam. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ia menggelincirkannya dengan meninggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguh setan itu dan kabilah-kabilahnya melihat kalian dari tempat yang tidak kalian lihat. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Dan sungguh kami jadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini dua ayat yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Kalau pada ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita terkait tentang pakaian yang telah Allah sediakan, yang Allah turunkan untuk menjadi penutup aurat dan perhiasan. Tapi kemudian Allah sampaikan kepada kita, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Pakaian takwa itu dia adalah yang lebih baik dibandingkan dengan pakaian yang lain. Apa maknanya ini? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pakaian ini lebih baik daripada pakaian-pakaian yang biasa, bahwa ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi perhiasan dan menutup aurat yang ada pada diri seseorang. Takwa. Pakaian takwa itu dia sebagai perhiasan dan menutup aurat, menutup kejelekan, menutup keburukan yang ada pada diri seseorang. Kenapa? Karena ketakwaan itu secara definitif, secara definisi yang dimaksudkan dengan ketakwaan
ketakwaan itu maknanya adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, kalau orang sudah melakukan itu, cuman nanti tingkatannya berbeda-beda. Sama kayak kita pakai pakaian, ada yang mahal, ada yang biasa saja gitu. Nah, itu ketakwaan. Walibasut taqwa khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik dibandingkan dengan pakaian luar. Apa artinya? Bahwa ketakwaan itu akan dapat menutup keburukan, kejelekan perilaku seseorang dengan ketakwaan. Maka Allah katakan walibasut taqwa khair. Lalu pada ayat yang keduanya, dan ini yang menjadi poin bagi kita pada malam hari ini, Allah menyebutkan kepada kita, wahai Bani Adam, jangan kamu tergelincir oleh setan sebagaimana telah mengeluarkan bapakmu dari surga. Telah mengeluarkan Adam dari surga. Kalau kita membaca pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-21, 22, 23, 24 itu bagaimana cerita atau kisah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran tergelincirnya Adam alaihissalam karena bujukan setan itu. Apa yang disampaikan oleh setan itu? Setan itu mengatakan kepada Adam alaihissalam itu dengan kalimat yang sangat luar biasa, illa antakuna malaikatain. Dibujuk tuh, wahai Adam, kenapa kamu nggak boleh mendekati pohon ini? Pohon apa itu namanya? Kalau orang bilang pohon khuldi itu ya, padahal nggak ada namanya itu. Kita namain sendiri itu khuldi. Dan di ayat yang ke-20 itu, bahwa wasalahuma syaitanu liyubdi alahuma mayuwari anhuma min sawatihima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kenapa sih Allah larang, Tuhan kamu larang mendekati pohon itu wahai Adam? Karena Allah nggak mau kamu itu menjadi malaikat, dan Allah nggak mau kamu itu menjadi yang kekal. Maka disebut dengan pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Itu bujukan setan. Waqas sama umat. Bahkan setan bersumpah kepada Adam dan Hawa itu, inilah kumala minan nasihin. Saya ini cuma memberi nasihat. Jadi setan itu istiqomah menggoda itu. Kalau kita istiqomahnya susah, setan itu istiqomah buat menggoda. Sampai bersumpah di hadapan Adam alaihissalam. Maka kemudian tergelincirlah Adam alaihissalam. Dan dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita doa yang dibaca oleh Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Di ayat ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kalimat yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguh setan itu melihat kamu pada satu tempat yang kamu tidak bisa lihat. Maka nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan bisa melihat setan ini, itu bukan biasa, berarti luar biasa. Di luar kebiasaan.
Apalagi apa ada yang punya indera ke-6, ke-7, ke-8 ya. Pada hakikatnya nggak bisa. Jadi ini yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, setan itu melihat kamu pada satu tempat yang kamu tidak bisa lihat. Lalu ada orang yang tiba-tiba katanya dia mengatakan bisa melihat. Setan juga. Ada orang yang bisa. Orang yang normal itu dia tidak bisa lihat. Kalau normal. Berarti kalau ada orang yang bisa melihat, pada hakikatnya nggak normal. Iya, hakikatnya nggak normal. Jadi keluar kebiasaan katanya dia bisa melihat ini, bisa melihat ini. Itu berarti dia tidak normal dan ada masalah dalam iman. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tafsir ketika menyebutkan ayat ini menegaskan dalam tafsirnya bahwasanya Allah menyebutkan setan itu melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat setan. Kalau ada yang penampakan gimana itu? Kan sering ada orang lihat ini penampakan. Ini yang disebutkan nanti oleh para ahli hadis ketika menyebutkan hadis Nabi SAW tentang seseorang yang dia melihat jin, melihat setan. Kata Nabi SAW, pada hakikatnya jin itu tidak bisa dilihat oleh kita. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, pada dasarnya bukan dalam bentuk yang sebenarnya. Kalau bahasa kita tuh dimensi manusia berbeda dengan dimensi jin. Sama perbedaannya dimensi manusia dengan dimensi malaikat. Nah, kita nggak bisa melihat malaikat juga. Lain dimensi. Kalau seandainya ada jin yang memperlihatkan diri pada kita, pada hakikatnya jin itu merubah keadaannya masuk pada keadaan kita, pada dimensi kita, dan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Sehingga nanti pada hadis-hadis Nabi SAW itu Nabi menyebutkan bagaimana minta perlindungan pada jin yang merubah bentuknya, apakah itu ular, apakah itu bentuk hewan anjing, ataukah dia mendengar suara dan sebagainya. Itu yang diminta oleh kita itu bukan menyebutkan apa-apa, tetapi minta perlindungan kepada Allah. Apalagi kalau ada orang yang surupan katanya itu. Jadi sering kata orang kesurupan, orang tempelan. Kalau ketempelan disuruh pulang lagi susah katanya. Kopi pahit. Pada hakikatnya kata para ulama itu kalau mau melepaskan itu semua dengan apa? Dengan minta kepada Allah. Allah yang memiliki rencana. Jadi tidak perlu kita repot-repot nyari-nyari kiai gitu. Orang sibuk banget nyari. Cukup kita saja dia sendiri. Karena yang menyembuhkan itu hakikatnya adalah Allah, bukan kita. Sering berapa kali itu kejadian ada orang yang surupan atau ada orang yang ketempelan katanya. Itu banyak terjadi dan itu sampai beberapa jamaah kita itu sepertinya apa benar gitu.
ada yang ketempelan, lalu minta air. Biasanya minta air itu. Kopi. Saya pernah sempat guyon itu waktu di Sukabumi, ada yang cerita melihat ini dan sebagainya. Lalu saya sampaikan kemarin di kantor juga ada yang kesurupan, dibacain lah di rukyah sama ustadznya itu, dibacain lah, maka keluar satu jin, keluar jin yang kedua, ada 3 jin itu, jin yang keluar itu ustadznya itu. Lalu kemudian tidak berapa lama jin itu balik lagi. Kenapa? Ditanya sama ustadz itu, kenapa? Mau ngejemput temennya yang masih satu. Kenapa? Karena temennya jin budek. Nggak dengar dibacain. Bahkan ada yang orang meruqyah itu malah jinnya yang membetulkan itu. Kamu bacanya salah katanya. Jadi ini hal-hal yang sering terjadi di masyarakat yang kadang-kadang kita juga di kita itu jadi bimbang gitu, benar nggak sih ini gitu, ada nggak sih yang seperti ini? Pada hakikatnya ada mungkin terjadi sesuatu yang dari tadi yang kita nggak tahu. Tetapi yang diminta oleh Nabi SAW, kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Kemarin kan ada tafsir surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu diantaranya itu adalah upaya kita untuk minta perlindungan kepada Allah SWT. Upaya preventif kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Tapi kalau seandainya terjadi, misalkan kita menemui yang semacam itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita meruqyah sendiri. Tidak usah panggil yang lain, kita meruqyah sendiri. Bagaimana caranya meruqyah? Nabi memberikan tuntunan. La ba'sa birruqa ma lam yusrik. Kata Nabi itu, boleh seseorang itu ya selama dalam ruqyahnya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan. Apa yang dibaca? Sudah dibaca saja. Baca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran. Semua ayat Allah sudah baca. Baca saja ayat Allah. Lalu kemudian minta kepada Allah agar Allah lepaskan. Selesai sudah. Selesai sudah, nggak perlu kita repot-repot nanyain jinnya. Oh ini jinnya dari mana? Kenapa masuk? Kenapa suka dengan orang ini? Nggak perlu sudah. Karena hakikatnya dia tidak bisa kita lihat, satu. Yang kedua, yang jelas kalaupun dia menjawab bohong semua. Tidak akan bisa. Kita makhluk kasar saja, sama-sama makhluk kasar, gampang dibohongin. Apalagi dengan makhluk halus. Kan? Kita sama-sama makhluk kasar mudah dibohongi. Apalagi dengan makhluk halus. Maka kalau usah dipercaya. Nanti lihat dalam Al-Quran surat Al-Jin itu. Dalam surat Al-Jin itu surat yang keberapa surat Al-Jin itu? Innahum ya'uduna minar rijal. Ada orang yang dia minta perlindungan kepada sebagian jin. Surat Al-Jin itu. Ya'uduna birijali minal jinni fazadathum rahaqa.
Surat Al-Jin itu ya. Ayat berapa itu? Fazadathum rahaqa, maka bertambah yang tidak bertambah pada dia kecuali hanya ketakutan saja. Fazadathum rahaqa. Allah sebutkan itu yang menambah pada dia itu tidak ada kecuali hanya ketakutan. Surat Al-Jin itu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-13 itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan manusia yang dia minta perlindungan kepada jin, tidak bertambah pada dia kecuali hanya ketakutan. Kalau kita minta perlindungan, dia minta kopi, kita kasih kopi. Yang ada kita makin takut. Apalagi sampai diancam-ancam itu. Fazadathum rahaqa. Nanti juga ada di dalam ayat 13-nya itu. Dalam ayat 13-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'sa wa la rahaq. Kata jin itu, dan sungguh kami mendengar petunjuk dari beriman, maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya justru dia tidak takut. Itu bantahan yang disampaikan oleh jin itu sendiri. Jadi jangan kamu minta perlindungan kepada jin. Tidak menambah kecuali rasa takut. Ada orang lewat tengah malam takut, bilangnya numpang-numpang lewat, anak babi mau lewat. Orang manusia bilang anak babi. Itu kan bahasa dulu tuh begitu. Dan itu masih banyak di kalangan kita, itu masih ada keyakinan seperti itu. Bahkan nanti yang lucunya itu ada di jamaah kita juga. Masih ada itu. Tapi kalau lewat tempat yang takut itu numpang-numpang gitu. Yang ada justru Nabi SAW itu memberikan contoh, kalau melewati tempat atau bersinggah pada satu tempat yang belum pernah dia lewati dan muncul rasa takut itu, minimal dia membaca ta'awud, dan memang ada doanya itu. Allahumma inni as'aluka itu, dan aku memohon kepadamu khairan ma fiha, apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan tempat ini. Dan jadi jangan nanti bilang numpang-numpang anak babi molot. Itu banyak yang terjadi. Yang jadi tertawa itu jinnya. Masya Allah. Ini terjadi di sebagian jamaah kita juga, masih ada itu yang meyakini seperti itu. Ketika acara misalkan di villa kadang gitu ya, kalau acara sekolah itu banyak guru-guru yang memang dia tidak paham gitu ya. Padahal diberikan tuntunan oleh Nabi itu, kalau masuk ke dalam satu tempat yang memang biasa kosong, yang tidak berpenghuni, memang ada kemungkinan ada jinnya. Maka apa yang dia harus dilakukan? Ya sudah, pertama membaca doa, mengucapkan salam masuknya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kosong, walaupun kosong lalu kita buka.
begitu pula masuk dan keluarnya nanti. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kami masuk dengan nama Allah, kami keluar dengan nama Allah, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Itu yang dilakukan. Bismillahi tamati min syarri ma khalaq. Itu boleh kita baca pada saat kita mendapati sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalkan takut anak ada apa-apa. Kalau kita masuk tempat yang baru, itu baca tuntunannya itu dengan membaca Bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Masuk tempat yang baru. Nah, ini yang berupa tuntunan tadi. Dan kalau sudah terjadi, apa yang dilakukan itu cukup kita bukti. Ya, dengan cara yang sederhana yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa kaidah dalam ruqyah yang harus dipahami. Yang pertama, bahwa orang yang meruqyah dan diruqyah itu meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah, bukan dirinya, bukan bacaannya yang menyembuhkan Allah. Yang kedua, bacaan ruqyah itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Udah ayat apa saja dibaca, surat apa saja boleh. Walaupun ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu, tapi surat apa saja boleh kita baca. Yang ketiga, diambil dari hadis-hadis Nabi, dari doa-doa Nabi. Dan yang keempat, boleh meruqyah dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita. Akan kita memohon pertolongan kepada Allah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab yang jelas dalam ruqyah tadi. Nah, ini 4 aja. Sehingga dengan ruqyah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dan Allah hilangkan kejadian yang tidak kita ketahui tadi. Mimpi itu ya, sering ada mimpi itu. Orang kalau mimpi yang gak enak, was-was aja udah bawaannya. Dulu tadi malam mimpi ini. Sudah kata Nabi itu kalau mimpi yang tidak enak, mimpi yang buruk, satu, jangan ceritakan ke orang. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Bertawud. Kalau dia memimpi di malam hari itu, dia terbangun, dia berlindung pada Allah, bertawud. Dan kemudian masih was-was, balik bantalnya. Jangan balik tempat tidurnya. Berat ya, balik bantalnya, kemudian dia tidur kembali. Dan kalau masih juga was-was, berwudu. Ini tuntunan. Jadi jangan kita gara-gara mimpi itu akhirnya jadi nggak berani segala macam. Nah, ini beberapa hal yang kejadian-kejadian yang sering kita dapati di masyarakat. Apalagi kalau dalam masyarakat ada kalanya kita diminta kartu, tolong ada begini, ada kejadian gini. Ya sudah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang singkat, 2 ayat aja kita tadabbur hari ini, nggak banyak-banyak nih. Tadi nggak boleh lama-lama kalau dingin-dingin gitu ya. Mungkin ini sedikit tambahan yang kita tadabburkan pada kesempatan ini, melanjutkan apa yang kita kaji pekan yang lalu berkait dengan tafsir surat An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Falaq gitu ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit tadabbur yang kita lakukan. Aku kali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.